politik transaksional itu sangat tinggi. Satu suara 200.000, 250.000 gitu ya. Kalau saya pernah ngaji di tempat Fauzi Bowo, diundi, kalau namanya keluar dikasih diumrohin. Pemilu Kada DKI Jakarta sudah berlalu 2012 silam. Saat itu, 6 pasang calon bertarung menuju DKI 1 dan pasangan Jokowi Ahok akhirnya terpilih memimpin ibu kota Republik ini. Celakanya, meski pemilu Kada DKI dinilai memiliki angka persentase peran serta pemilih tertinggi, namun ada sederet kasus tudingan politik uang di masa kampanye berlangsung. Tim sukses makin pintar agar masyarakat benar-benar memilih calon mereka. Dan politik uang makin beragam modifikasinya. Ada iming-iming fasilitas kesehatan hingga undian umroh untuk jamaah pengajian. Bahkan calon petahana disebut-sebut menggunakan jabatannya untuk mendulung suara. Pemirsa, apa saja laporan money politik dalam pemilu Kada DKI tahun 2012? Bagaimana juga para tim sukses menggunakan celah singkatnya pengusutan laporan pelanggaran itu? Inilah penelusuran tim realitas. 1 Juli 2012, Indonesia Corruption Watch yang biasa disebut ICW merilis pelanggaran Pilkada DKI Jakarta 2012. Dalam catatannya, ada 27 pelanggaran yang dilakukan beberapa calon gubernur dan calon wakilnya. Kemudian juga modifikasi politik uang juga mulai beragam juga dilakukan. Mulai dari pemberian sembako, pengobatan gratis, bahkan juga ada pemberian dalam bentuk asuransi ya. Jadi politik uang dalam bentuk jenis asuransi, semacam itu juga terjadi. ICW menilai pelanggaran ini adalah kejahatan luar biasa. Harusnya Bawaslu peka melihat modifikasi modus politik uang yang terjadi karena tim sukses sangat kreatif mengemas model politik uang. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Bawaslu tidak punya perangkat untuk melakukan mendeteksi dini ini, maka dengan 7 hari waktu untuk penanganan itu tidak akan pernah bisa. Kejahatan extraordinary harus kemudian perangkat hukumnya ada extraordinary. Itu yang dilakukan KPK hari ini. Tetapi kejahatan money politik di mana Panwaslu tidak atau Bawaslu tidak punya perangkat hukum, penyadapan nggak punya, penyelidikan pun nggak bisa, itu sebenarnya tanda kutip agak sia-sia sebenarnya. Nah, ini kritik kita juga dalam mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu. Skema membangun partisipasi pengawasan yang tidak tergambar dengan baik polanya. Ketika publik menemukan pelanggaran, publik harus melapor kemana, ke siapa, di mana kantornya. Nah, ini juga menjadi hal teknis infrastruktur pengawasan yang juga tidak tertata dengan baik. Sebut saja bantuan mobil ambulan, undian umroh, atau juga bakti sosial pengobatan. Iming-iming ini dijanjikan para tim sukses dari tingkat RT, RW, bahkan di tempat ibadah. Tujuannya jelas, warga Jakarta dirayu dan diiming-imingi akan mendapat fasilitas bila kandidat yang mereka usung menang di TPS mereka. Sudah tidak zamannya lagi orang berkampanye kemudian ingin dipilih dengan cara memberikan uang dan barang. Tapi barang dan uang ini kan harus kita lihat dalam konteks ketika memberikan stiker apakah itu money politik. Ketika memberikan misalkan cendera mata apakah itu disebut money politik. Kalau soal atribut politik atau atribut kampanye mungkin dimaklumi sebagai simbol untuk memperkenalkan. Nah, yang menjadi persoalan ketika transaksi mengenalkan kandidat tapi dengan iming-iming tertentu. Nah, ini yang menjadi domain atau lingkup politik uang. Kalau mau dilihat bangunan money politik uang, itu harus dilihat dalam bangunan, itu yang membuat secara signifikan orang itu merasa akan membalas dengan memilih dia. Tapi kalau diberikan stiker, dibagikan misalkan kerudung, pasangan calon lain pun memberikan kerudung juga, menurut saya ini harus dihilangkan sebagai kategori politik uang, dan dalam peraturan KPU pun tidak demikian. Berdasarkan data ICW, jumlah pemilih aktif
pada pemilu kada DKI 2012 naik 2% pada putaran kedua. Ini membuktikan kalau warga Jakarta semakin cerdas menggunakan hak suaranya. Namun warga sepertinya belum peka membedakan politik uang dengan biaya politik. Wajar, karena tim sukses sangat kreatif mengemas bentuk kampanye dan membungkus politik uang dengan rapi. Dan itu sudah berjalan sejak tahun. Bahkan ada yang nilai transaksi untuk politik uangnya untuk DKI saya kira cukup besar ya, mungkin sekitar 1 suara 200.000, 250.000. Ini diberikan oleh orang pihak ketiga yang kemudian tidak masuk dalam definisi peserta atau kemudian tim kampanye. Semua kandidat itu mempunyai pasukan-pasukan siluman di luar itu yang melakukan kegiatan-kegiatan unkontrol yang tidak bisa dikontrol oleh tim sukses. Politik transaksional itu sangat tinggi. Dalam kondisi itu, seperti itu, bukan salah masyarakat, salahnya undang-undang. Padahal aturannya jelas, kalau semua transaksi yang berhubungan dengan iming-iming kemenangan dikategorikan dalam politik uang. Pemberian barang yang berujung pada penggiringan suara warga termasuk dalam kategori politik uang, dan praktek semacam ini adalah kejahatan luar biasa. Di Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat misalnya, pihak kelurahan membenarkan selama masa pemilihan Gubernur DKI Jakarta ada banyak kegiatan yang diadakan oleh masing-masing calon. Namun pihak kelurahan mengaku tidak mengetahui pasti apa saja kegiatannya. Bakti sosial biasanya, pengobatan, bagian sembako. Jadi untuk yang 2012 pilkada itu ya bakti sosial dengan bagian sembako itu yang mereka terjun dengan tim sukses masing-masing, ya kan. Ada juga ya mereka bagi-bagi sembako yang sembako buka beras, Indomie apa gitu ya. Kemudian juga ada yang ngasih gerobak sampah, ya kan, motor gerobak, ya kan. Jadi sifatnya ya untuk masyarakat emang. Tapi tidak koordinasi dengan kelurahan, mereka itu ya punya jadwal kan. Jadwal tersendiri, ya kan. Nah, dikoordinasi dengan tadi Panwas dengan KPPS tempat. Apakah misal pemberian sembako murah ataupun pemberian pengobatan gratis ya bisa dianggap sebagai politik uang? Menurut kami itu adalah masih bisa dianggap sebagai bagian dari lingkup politik uang. Untuk membedakannya misalnya, event-event tersebut seringkali dilakukan hanya dalam event pemilu kada, bukan event rutin yang mereka buat. Money politik itu hanya ada pada masa kampanye. Dia tidak ada kemudian tadi ketika saya bilang pada masa tahapan pencalonan, ada nggak sih namanya money politik? Semua pemilu kada tak pernah lepas dari jerat politik uang. Apa saja bentuknya saat pemilu kada DKI? Bagaimana praktek curang ini ditujukan kepada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan masih rendah? Realitas segera kembali dengan penelusuran pemberian sembako gratis, perbaikan fasilitas umum dan iming-iming umroh yang dilakukan calon gubernur DKI pada 2012 lalu.